Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Megawati Bahriani, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 1 Universitas Negeri Malang. NIM 223113706-855. Saya mengajar di SD Negeri Maron Kidul 1, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 6 dengan materi tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, kaifa haluk? Bikhair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran tentunya kita harus berdoa terlebih dahulu. Siapa hari ini yang datang paling awal? Siapa ya? Oh, Afrizal. Yuk, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Bersiap. Berdoa dimulai. Ya, silakan duduk kembali. Anak, sebelum melanjutkan ke materi, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu supaya rasa nasionalisme kita terus tumbuh. Yuk, silakan berdiri. Ya, silakan duduk kembali. Di ruangan ini ada lampu, ada kipas angin. Nah, lampu ini dapat menyala karena apa ya?
Betul, bagus Peter, karena adanya energi listrik. Jadi kipas ini juga dapat bergerak. Nah, itu karena adanya energi listrik. Kira-kira kalau listriknya mati, listriknya padam, bisa nyala tidak lampunya? Tidak. Nah, itu membuktikan bahwa peralatan elektronik seperti lampu, kemudian kipas membutuhkan adanya energi listrik. Jadi hari ini yang akan kita pelajari adalah tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, jadi diharapkan nanti setelah pembelajaran ini kalian mampu melalui kegiatan mengamati video, kalian dapat menganalisa cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengamati video, kalian dapat merinci cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan PowerPoint, kalian dapat membuat proyek tentang cara menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik mikro hidro. Kemudian yang keempat, setelah kalian membaca teks eksplanasi ilmiah di PowerPoint tentang cara menghasilkan energi listrik, kalian dapat menelaah informasi penting pada teks tentang cara menghasilkan energi listrik. Kemudian yang terakhir, setelah membaca teks eksplanasi ilmiah di PowerPoint, kalian dapat menentukan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai. Jadi anak-anak, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama hari ini. Nah, nanti saat pembelajaran kalian akan berkelompok membuat proyek. Nah, tapi harus ingat, dalam menyelesaikan proyek harus kerja sama. Tidak boleh ada yang diam. Jadi semua harus bekerja. Nah, seperti biasa yang akan Ibu nilai selain proyek atau hasil kerja kalian, nanti juga kalian akan mengerjakan LKPD. Yang akan Ibu nilai adalah juga sikap kalian ketika mengerjakan proyek tersebut. Apakah kalian aktif? Apakah kalian bekerja sama? Paham ya? Oke, yuk biar semangat kita tepuk PPK dulu. Berdiri ya semua. Yuk berdiri semua. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ye, silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya kalian akan mengamati atau menyimak video. Silahkan disimak videonya. Bagaimana proses menghasilkan energi listrik pada tenaga mikrohidro? Apakah kalian sudah mengetahuinya? Perhatikan gambar berikut. Pada umumnya,
Proses menghasilkan energi listrik pada tenaga mikrohidro sama dengan proses menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Namun, energi listrik yang dihasilkan pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro lebih kecil daripada PLTA karena tenaga air yang digunakan pada pembangkit listrik mikrohidro lebih kecil daripada PLTA. Aliran sungai menjadi sumber energi dalam pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, dari video yang sudah kalian simak, tentang apa tadi videonya? Ada yang bisa menyebutkan? Tentang apa tadi videonya? Ya, Mukmin, tentang pembangkit listrik. Ya, bagus. Yang lain ada yang bisa menambahkan tentang pembangkit listrik apa? Nah, pembangkit listrik kan ada banyak macamnya. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Naura? Ya, betul, tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Oke, lanjut. Saluran air biasanya dibuat miring agar air mengalir lebih deras. Kemiringan saluran air sekitar 25 derajat. Oke, anak-anak, jadi kalian sudah menyimak videonya. Nah, sekarang Bu Mega punya pertanyaan nih. Tadi sudah disebutkan oleh Mukmin, kemudian Mbak Naura, bahwa yang kalian simak adalah video tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana prosesnya atau bagaimana caranya energi listrik itu dihasilkan? Jadi bagaimana caranya? Dari tadi kalian sudah simak videonya, aliran sungai ya bisa menjadi energi listrik. Nah, itu kira-kira bagaimana ya caranya? Ada yang tahu? Belum? Nah, itu dia anak-anak yang akan kita cari tahu hari ini. Bagaimana cara menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Anak-anak sudah dibawa semua peralatannya dari rumah? Di pertemuan sebelumnya Bu Mega meminta kalian membawa apa? Yang pertama ada? Oke, botol plastik bekas. Yang kedua apa lagi? Ya, lem. Yang ketiga? Stik es krim. Ada lagi apa? Oke, lilin. Kemudian ada lagi? Sedotan. Ya. Oke. Mega bentuk dulu kelompoknya. Jadi di sini berempat kelompok 1 ya. Di sana kelompok 2, ini kelompok 3, yang terakhir deret sebelah sana kelompok 4. Anak-anak, setelah ini kalian akan membentuk kelompok. Nanti yang akan kalian kerjakan adalah kalian akan membuat proyek proses menghasilkan energi listrik ya pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Mega beri waktu 20 menit cukup? Oke, 20 menit ya untuk menyelesaikan proyek dan LKPD-nya. Oke, yuk sekarang silakan membentuk kelompok. Diangkat pelan-pelan. Oke, sudah bersama kelompoknya semua ya. Silakan dikeluarkan alat dan bahannya dan silakan mulai bekerja. 20 menit.
Sudah selesai semua? Oke, kalian sudah menyelesaikan proyek, kemudian sudah mengerjakan atau mengisi LKPD. Sekarang saatnya mempresentasikan hasil kerja kalian ke depan. Siapa yang mau presentasi pertama ke depan? Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, aliran sungai mengalir deras untuk menggerakkan turbin. Lalu kincir berputar mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Kemudian generator akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Lalu disalurkan transmisi menyalurkan energi listrik ke rumah-rumah. Terima kasih. Bagaimana kelompok lain tanggapannya dari hasil presentasi teman-temannya? Adakah yang kurang tepat? Oke, sudah bagus. Silakan duduk kelompok 3. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok berapa? Oke, kelompok 2 yang ngacungkan tangan pertama barusan. Setelah ini kelompok 1. Pelan-pelan di bawah. Pelan-pelan karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Aliran sungai mengalir deras untuk menggerakkan turbin. Kincir air berputar mengubah potensi air menjadi energi gerak. Lalu generator akan mengubah menjadi energi listrik. Kemudian saluran transmisi menyalurkan energi listrik ke rumah-rumah. Terima kasih. Bagaimana kelompok lain tanggapannya? Oke, sudah bagus ya presentasi temannya. Oke, yuk kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk kembali. Pelan-pelan. Ya, silakan selanjutnya kelompok 1. Pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Aliran sungai mengalir deras untuk menggerakkan turbin. Kincir air berputar mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Generator akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Saluran transmisi menyalurkan energi listrik ke rumah-rumah. Oke, bagaimana tanggapannya kelompok lain? Ada yang kurang? Ya, sudah sesuai. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya terakhir kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Aliran air mengalir deras untuk menggerakkan turbin. Kincir air berputar mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Generator akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Saluran transmisi menyalurkan energi listrik ke rumah-rumah. Ya, bagus sekali. Bagaimana tanggapannya kelompok lain? Ada yang kurang tepat mungkin? Ya, bagus sekali. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Ya, silakan duduk kembali. Oke anak-anak, semuanya sudah presentasi bagus sekali. Hasil proyeknya keren-keren semua. Yuk kita kasih wow dulu untuk kita semua. 1, 2, 3. Kasih WWW, kasih kasih WWW, kasih wow. Wow, kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah jadi
Apa kesimpulan dari tadi yang sudah dikerjakan? Yang pertama, energi listrik itu dihasilkan dari apa dulu alurnya? Yang pertama apa? Oke, aliran sungai mengalir deras untuk menggerakkan turbin. Kemudian turbinnya bergerak. Nah, selanjutnya bagaimana? Ya, jadi kincir airnya kan sudah bergerak karena ada tekanan dari air tadi. Kemudian mengubah energi apa? Potensial menjadi energi gerak. Nah, kemudian akan dirubah oleh apa? Ya, generator akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian akan disalurkan oleh saluran transmisi ke rumah. Ya, bagus sekali. Oke, anak-anak. Sekarang silahkan hasil proyeknya dibawa, diletakkan di meja sana. Silahkan dipajang pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, silakan sambil mengumpulkan LKPD-nya ke Bu Mega. Yuk, LKPD-nya dikumpulkan. Oke, anak-anak, kalian sudah mengerjakan proyek, sudah mengerjakan LKPD. Sekarang saatnya mengerjakan soal evaluasi. Kerjakan sendiri-sendiri. Oke, anak-anak, sebelum mengerjakan soal evaluasi, biar semangat, kita gerak dulu yuk. 1, 2, 3. Tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke atas, melambai-lambai, tangan di pinggang, badan ke depan, badan ke belakang, ke kanan, ke kiri. Oke, silakan duduk kembali. Ya, silakan dikerjakan soal evaluasinya. 10 menit cukup ya. Oke, yuk. Sudah selesai ya? Ya. Nah, yuk, bagus ya, silakan dikumpulkan. Jadi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Proses menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Bagus. Tadi bagaimana prosesnya? Yang pertama bagaimana tadi prosesnya? Oke, sungai mengalir deras, menggerakkan turbin atau kincir air. Kemudian kincir air bergerak. Kemudian selanjutnya dari kincir air ke dinamo atau generator. Ya. Dari kincir air ke generator merubah energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian disalurkan ke rumah. Ya, bagus sekali. Kemudian tadi yang kedua, informasi penting dari teks ya yang sudah dibaca. Ada berapa paragraf tadi teksnya? 3. Yang pertama berisi apa paragraf pertama? Oke, berisi topik masalah. Topik masalahnya apa pada paragraf 1? Apa ya? Oke, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Kemudian yang paragraf ketiga berisi apa tadi? Oke, deret penjelas. Paragraf ketiga apa 2? Halo, terjebak. Bu Mega nanya paragraf 3 tadi berisi apa? Bu Mega acak ini, berisi apa tadi?
Kalau paragraf 3 atau terakhir, tadi kan kebetulan ada 3 paragraf, jadi yang terakhir kan paragraf 3 berisi apa? Ya, pendapat atau kesimpulan penulis. Apa kesimpulannya dari teks eksplanasi yang tadi yang sudah di PowerPoint kalian baca? Generator menjadi komponen utama dalam pembangkit listrik. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana anak-anak, pelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Mau belajar lagi seperti hari ini? Mau. Oke, alhamdulillah. Nah, anak-anak, di pelajaran berikutnya pada pertemuan kedua, kita akan mempelajari tentang proses menyalurkan energi listrik. Nah, kalau tadi yang pertama di pertemuan hari ini kita sudah mempelajari tentang proses menghasilkan energi listrik. Selanjutnya kita akan belajar proses menyalurkan energi listrik. Nah, anak-anak nanti ketika pulang jangan mampir-mampir ya. Kemarin ada orang tua kalian yang nge-WA Bu Mega, katanya waktunya pulang belum pulang. Jangan seperti itu lagi. Paham ya? Setelah pulang langsung pulang, jangan mampir-mampir. Oke anak-anak, kita sudah menyelesaikan semua pembelajaran hari ini. Yuk, siapa yang mau menyiapkan berdoa sebelum pulang? Oke, Baika silakan dipimpin teman-temannya berdoa, maju ke depan. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, silakan duduk kembali. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.